Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Rabb. Makasih. Enggak ada Tuhan yang kami serahkan, kami adukan, kami gantungkan segala harapan kami kecuali Engkau ya Rabb. Enggak ada nikmat yang kami rasakan sampai malam ini kecuali nikmat Engkau ya Rabb. Tidak ada sekutu bagi Engkau ya Rabb. Enggak ada kekuatan, enggak ada daya dan upaya ya kecuali daya dan upaya yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Allah ya Rabb. Masih dipilih menjadi hamba-hamba yang Allah inginkan hamba-hamba tersebut menjadi baik. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Satu riwayat yang sahih dari Nabi kita, Allah kalau kepengen hambanya jadi baik, hambanya benar, perjalanannya lurus, tuh hamba dikasih pengertian agama. Kalau udah dikasih pengertian agama, berarti kita termasuk bagian-bagian yang Allah pilih. Agar kita ini baik. Namun tidak sampai di situ, sampai kita bisa mengamalkan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Bisa mengamalkan apa yang Allah berikan pengertian agama kepada kita. Rasulullah berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau ya Rabb dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat, ilmu itu akan menjadi hujjatun alaina. Apa hujjatun alaina? Akan menjadi pemberat kita. Tapi ilmu yang manfaat yang kita amalin akan jadi hujjatun lana, akan jadi pembela. Ngaji setiap malam minggu kita amali dikit-dikit. Itu bela kita nanti di akhirat. Sama Quran. Tapi kalau ilmu, Allah udah kasih ilmu kita nggak amalin, hujjatun alaik. Akan jadi beban buat kita, buat antum, buat anak. Apalagi yang ngajar. Yang ngajar malah lebih berat, Pak. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Dosa gede banget. Kalau timbang bisa ngomong ngamalin kagak. Nah, itu kan tertuju kepada ustad. Tapi bukan ustad doang, semuanya kita yang ngerti. Ustad malam minggu ngajarin jangan suka pelit sama sedekah sama orang miskin. Dapat ilmu udah tuh? Dapat ilmu? Iya. Anak nggak ngamalin, anak dosa. Antum nggak ngamalin sama, dosa gede semuanya. Maka mudah-mudahan Allah kasih manfaat dari ilmu kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang manfaat. Wa qalban khashi'a, hati yang khusyuk, yang takut kepada Allah. Wa lisanan dzakira, lisan yang selalu zikir. Mudah-mudahan kita amalin. Ada yang memang sengaja kita nggak amalkan. Ilmu itu ada sengaja yang kita nggak amalkan. Ya karena ketidakmampuan kita, kayak haji. Ini ilmu haji kan semuanya udah di atas, di luar kepala ini. Men romannya apa mati kagak haji. Duitnya kan kayak zakat emas, zakat perak, mau zakat bagaimana? Iya. Ilmunya kita paham, tapi udah nggak bisa keamalan. Kenapa? Karena jatuhnya susah. Nah, mudah-mudahan Allah udah kasih ilmu manfaat, kita bisa amalin. Jadi kita amalin. Kalau kagak diamalin mau ngapain? Ya kayak Quran. Sama Quran juga begitu. Quran itu jadi hujjatun laka wa hujjatun alaik. Lalu Quran memang dibacakan untuk mencari keuntungan duniawiyah.
tanpa ada sebuah perenungan, tanpa ada sebuah pelajaran yang dia ambil pada setiap ayat yang dia baca. Itu Quran ngelaknat, Pak, kalau mau tahu. Apalagi Quran buat dagangan. Apalagi Quran buat dagang. Nauzubillahi min dzalik. Di dunianya tuh Quran ngelaknat. Mananya ya di sono nggak akan pernah jadi syafi'an li ahlihi, nggak akan pernah jadi penolong buat yang membaca. Yang jadi penolong itu apa? Yang jadi penolong itu adalah yang Quran tersebut dijadikan sebagai pelita, sebagai lampu, sebagai panduan, sebagai petunjuk. Mananya tidak ada satu ayat yang dia baca kecuali dia renungkan. Warattilil Qur'ana tartila, bacanya benar. Udah benar semuanya secara hukum-hukum bacaan. Dia renungin, berhenti pada setiap ayat. Ba'in marra bi ayat rahmatin, kalau lewat ayat-ayat rahmah dia minta rahmat Allah. Marra bi ayatil jannah sa'alal jannah, kalau lewat ayat-ayat surga minta surga sama Allah. Wa marra bi ayati azabin, kalau lewat ayat-ayat azab dia berlindung kepada Allah. Kalau lewat ayat-ayat kauniyah alam tentang kebesaran Allah dia ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ma khalaqta hadza batila, enggak ada satu ciptaan sekecil apapun yang Allah ciptakan abad sia-sia, enggak punya manfaat. Tidak ada satu ciptaan sekecil apapun ciptaan tersebut kondisinya, keadaannya batila, enggak benar. Pasti benar. Renungin. Ya kalau baca Quran buat jualan mah nauzubillahi min. Orang punya amal ya enaknya nanti, Pak. Ini sering kita ulangin, enaknya nanti di akhirat, bukan sekarang. Kalau sekarang mah nggak bisa enak, orang hidupnya masih di dunia. Enak dikit seminggu, soalnya udah sakit gigi. Baru harmonisnya sama bini, ketahuan WhatsApp kita. Berantem lagi, 2 minggu berantemnya. Bener nggak? Lagi enak-enaknya nih ibadah, wah sembahyang jamaah rajin begini, sakit. Sebelah kiri, pas banget betis asam urat. Ujung-ujungannya drop di rumah. Apa yang enak? Lah nggak ada yang sifatnya abadi. Maka kalau berbuat kebaikan dan kemudian itu tidak merubah kondisi kita, maka ingat, memang dunia ini adalah tempatnya berbuat, bukan tempatnya balasan. Makanya apapun amal ibadah yang kita lakukan, lakukan tulus hanya untuk meraih ridha Allah. Dunia dan akhirat, titik. Jadi sebanyak rakaat apapun yang kita lakukan di waktu malam, itu nggak akan ya kita kait-kaitkan dengan susahnya hidup kita, sempitnya rezeki kita. Perasaan gue udah duha melulu, ini masih sempit aja. Nah itu salah, udah niatnya salah, makanya ucapannya salah. Emang sholat duha buat ibadah. Adapun setelah ibadah, kemudian Allah berikan pengaruh daripada ibadah tersebut dengan dimudahkan usaha, dimurahkan rezeki kita, itu mah hak dan terserah Allah. Tapi ingat, itu bukan balasan. Ya, itu bukan balasan. Balasannya mana nanti di akhirat. Lalu di dunia waktunya berbuat. Orang jahat banget sama Islam, matinya tibang begitu aja. Lah iyalah. Bukan di sini balasannya, nanti di akhirat. Ya maka capek kita, duduk kita di tempat ini.
zikir kita, ngaji kita, semuanya sabarin. Memang kita disuruh taat sama Allah, lakukan ikhlas untuk meraih ridho Allah. Berpengaruh atau tidak terhadap kehidupan kita, itu bukan urusan. Karena kita disuruh berbuat. Perasaan udah sedekah melulu, ini masih sempit aja ya. Makanya sedekahnya jangan bertujuan pengen diganti 10 kali lipat. Jangan pengen diganti 700 kali lipat di dunia. Sedekah 10.000 berarti dibalas 100. Nah, 100 mah Pak zaman sekarang 3 bungkus juga kagak dapat rokok. Yang rokok, bener kagak? Apalagi kopi yang model diminum Haji Rahmat kagak bakal dapat 100.000. Nah, kopinya 2,5 juta. Bener kagak? Tapi kalau akhirat balasannya nggak bisa kehitung. Jangan asal sedekah. Kalau sedekah nanti dimurahin segalanya. Ya, dimurahin di dunia timbang segitu Pak. Besok juga buras. Jangankan timbang 100 juta, 100 juta, 100 miliar, gak kalau di dunia buras nggak? Ada kalanya tuh duitnya buras, ada kalanya kita yang buras duluan. Benar nggak? Rajin banget sedekahnya, dikasih sama Allah lah 100 miliar gitu kan. Ada kalanya memang buras dia pakai, ada kalanya memang dianya duluan buras, mati. Kepakai nggak? Ah, udah. Jadi berbuat saja karena Allah, berbuat saja karena meraih ridho Allah, berbuat saja untuk akhirat, berbuat saja harapannya biar Allah balas nanti pahalanya di akhir. Namanya ihtisaban. Ya orang puasa. Mensama Ramadhana imanan ihtisaban. Ya. Udah, kenapa kamu lakukan ini? Perintah Allah dan Rasul, kelar. Tujuannya apa? Biar pahala saya banyak di akhirat. Nah, namanya ihtisaban. Dia nggak berharap kecuali pahala akhirat, itu ihtisaban. Tapi kalau masih ada harapan pahala dunianya, itu nggak ihtisaban namanya. Kenapa rajin banget sedekah? Ya, kalau nanti anak saya di mana-mana ada yang nolong. Itu namanya masih ngarep pahala dunia. Enggak usah pakai begitu, Pak. Enggak usah pakai begitu. Apa rajin sedekah? Mau ngumpulin pahala di akhirat. Udah gitu aja. Ini mau kagak. Pokoknya nih hari gue sedekah nih. Gue tungguin, katanya dibalas 10. Nah, ini sampai sore kagak, sampai malam kagak. Besok pantat kuning lagi aja udah ya. Yang begini namanya beramal kagak pakai ilmu, Pak. Nah, itu kebanyakan kita. Kebanyakan kita. Makanya kalau kita mau lihat status-status orang di medsos ya, mau dimanapun itu kebanyakan kayak begitu. Ya Allah, apa salah hamba? Coba lihat. Ya Allah, apa salah hamba? Astagfirullahaladzim. Itu jangan suka ngomong begitu. Apa salah saya? Perasaan saya udah taat terhadap engkau. Tahajud saya lakukan, sedekah saya lakukan. Tapi kenapa masih kau berikan ini? La ilaha illallah Muhammadur. Kagak ngeliat kali bagaimana Nabi Ayub ya. Sayyidina Ayub alaihi salam dikasih ujiannya sama Allah. Itu luar biasa. Dari raja, dari kaya. Apa yang gak punya apa-apa, anaknya meninggal. Tinggal bininya doang. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau maha tahu. Aku sedang ditimpa seperti ini, Engkau yang maha sayang. Kita belum ditimpahkan ya kondisi-kondisi seperti mereka. Apakah mereka kurang sholatnya? Kurang sedekahnya? Gitu Pak, ngelihatnya begitu. Jadi jangan kita berbuat baik itu, lalu kepengen langsung Allah cash bayar kita. Rasulullah nggak ada yang paling rajin sedekah, nggak ada yang paling benar dari Rasulullah. Apakah Rasulullah terselamatkan dari kakinya berdarah? Tidak. Apakah Rasulullah terselamatkan
dari pedang harus menembus ya pipi salah satu pipinya? Enggak. Rasulullah tetap sakit. Rasulullah tetap ya kekurangan makan. Rasulullah tetap merasakan ujian-ujian yang Allah berikan. Nah, rubah mindset kita. Jangan setiap berbuat baik kepengennya, wah pasti Allah ini sayang. Nah, untuk membuktikan sayang Allah, kita diberikan kehidupan yang lebih baik. Jangan Mang Ali. Udah. Mang Ali tahajud aja 1000 rakaat. Mang Ali kan kalau tahajud 1000, 2000 dia. Ya Mang Ali ya. Amin Mang Ali. Gitu Mang Ali. Mudah-mudahan Allah jaga amal ibadah kita. Makanya kalau ngaji udah rajin, sholat udah rajin, puasa udah rajin, sedekah udah rajin, keadaan masih romannya mampet melulu. Bini makin rewel. Sabar. Sabar. Itu. Tar di sono balasannya. Kalau udah di akhirat mah Pak, kalau udah mati kita udah di akhirat udah tenang. Apalagi udah masuk surga, udah tenang, udah enak. Main ke rumah Bang Jul nih iya main. Lah tahu Bang Jul kagak ada ini, di mana dia? Aduh ini. Apaan? Beli durian buat tamu. Ada pohon durian? Ada Pak. Di surga ada. Apa juga ada Pak. Bapak mau apaan? Yang diharamkan saja di dunia ada di sana. Gimana yang dihalalin? Bener gak? Homer itu diharamin di dunia Pak. Di sana itu jadi minuman favorit nanti insya Allah. Salah satu minuman favorit. Homer. Apalagi yang halal ya enggak. Pak Haji Muzaki kokor lagi nanti badannya Pak Haji Muzaki. Sekarang kan orang ini udah doyong-doyong dikit kan.